mulai aja ya. Gas Pak, gas. Ya, cepat terus juga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sosialisasi ya mengenai teknis ujian asesmen sumatif dan uji kesetaraan. Untuk yang belum punya paspor dan username-nya, disegerakan ya. Sebelum ujian, kalian harus sudah punya dulu. Silahkan hubungi Pak Dwiki. Oke, jadi untuk ujian asesmen sumatif itu apa sih dan uji STAR itu apa, seperti apa gitu ujiannya. Sedikit akan saya bahas. Oke, jadi ujian sumatif itu bisa dibilang pengganti ujian nasional atau ujian sekolah yang merupakan syarat lulusan untuk mendapatkan ijazah di PKBM Aksi seperti itu. Jadi berhubung menurut peraturan undang-undang Kemendikbud bahwa ujian nasional itu dihapus atau ujian kalau dulu namanya UNBK ya, ujian yang berbasis komputer itu sudah tidak ada, tapi diganti dengan ujian sumatif seperti itu untuk dijadikan syarat kelulusan agar mendapatkan ijazah. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kan, kalau dulu kan ada yang namanya UNBK, ujian nasional dan sebagainya. Sekarang diganti sama ujian sumatif. Tapi sama aja, ujian sumatif ini merupakan syarat kelulusan untuk mendapatkan ijazah seperti itu. Ujian sumatif ini wajib ya untuk semua siswa, baik itu siswa paket A, B, dan C. Jadi semuanya wajib ikut tanpa terkecuali, baik itu yang di Bandung ataupun yang luar kota, bahkan yang luar negeri sekalipun. Jadi semuanya wajib ikut untuk ujian sumatif. Kemudian siswa yang sudah melunasi biaya pendidikan itu ya, yang tadi merupakan syarat untuk mendapatkan paspor dan username-nya. Karena nanti ujiannya itu akan menggunakan Google Form, di mana Google Form itu kalian akan input nama siswa, kemudian paketnya apa. Nah, kemudian untuk akses ke soal-soal ujiannya ada password dan username yang harus kalian isi seperti itu. Kemudian mengikuti semua mata pelajaran yang diujiankan seperti yang sudah di-share di jadwal ya. Jadi semua mata pelajaran baik itu PAI, PKN, Bahasa Indonesia sampai terakhir itu kalian wajib ikut ujiannya. Jangan sampai satu mata pelajaran yang terlewat seperti itu. Oke, paham ya sampai sini mengenai ujian sumatif? Paham Pak. Paham ya? Ada pertanyaan dulu nggak dari sini? Paham ya? Oke, saya Paham. lanjut. Nah, kemudian pelaksanaan ujian sumatif untuk siswa yang wilayah Bandung dan sekitarnya itu offline. Jadi kalian wajib hadir ke sekolah kalau untuk yang wilayah Bandung. Karena nanti ada tamu dari dinas juga atau dari penilik yang akan melihat ujian kalian gitu di sekolah. Jadi kalian wajib hadir ke sekolah. Kalau untuk siswa luar kota atau luar negeri, sistemnya masih online, tapi menggunakan Google Form ya. Jadi online, jadi nggak usah datang ke sekolah kalau yang luar negeri atau yang luar kota seperti itu. Nah, untuk persiapannya yang harus kalian siapkan itu Zoom Meeting. Jadi aplikasi Zoom Meetingnya harus kalian siapkan terlebih dahulu karena kalian masuk dulu Zoom Meeting. Nah, nanti di Zoom Meeting itu akan share link ujian yang akan di-share di Zoom Meeting. Jadi nggak akan di-share di grup ya, link ujiannya. Jadi link ujiannya itu akan di-share di Zoom Meeting seperti itu. Jadi nggak akan di-share di grup. Oke, paham ya? Jadi tolong disiapkan dulu Zoom Meetingnya. Yang belum install dulu. Yang belum update dulu. Seperti itu. Oke,
Paham sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Next. Ikut bertanya, Pak. Boleh, sok silahkan. Itu berarti nanti pas kita ujian itu dibarengin sama Zoom meeting ya? Iya, jadi kalian gini ya, kalian buka HP, nih buka HP ya, buka HP, buka Zoom meetingnya, tapi jangan keluar dari Zoom meeting, ngerti nggak? Harus on cam atau enggak, Pak? Kalau bisa on cam, kalau bisa on cam, kalau bisa on cam, kalau bisa on cam, tapi jangan keluar dari Zoom meeting seperti itu. Kalian nanti langsung ini aja, langsung klik aja linknya, linknya akan di share di Zoom, lalu kalian share apa, diklik boleh, atau nanti kalian diketik di Google Chrome atau di internet browser seperti itu. Intinya jangan keluar dari Zoom meeting. Oke, lebih bagus kalau pakai dua HP, boleh pinjam dulu punya saudara atau kakak, istrinya atau suaminya gitu. Boleh pakai dua HP juga nggak apa-apa. Yang satu buat masuk Zoom, yang satu buat pengerjaan ujiannya seperti itu. Kalaupun yang pakai satu HP, kalau yang punya satu HP, kalian boleh boleh satu HP juga, asalkan tidak keluar dari Zoom seperti itu. Oke, paham ya? Paham nggak? Bisa ya, bisa. Ngerti Paham, nggak? paham, 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 paham. Paham ya? Mudah kok, Ya, mudah. Insya paham. Allah nggak sulit. Paham, paham. Insya Allah Iya, nggak Pak. sulit. Pokoknya mah mudah. Kalian ikuti saja arahan dari saya. Maaf, Pak, mau dipraktekin nggak, Pak? Ada soal contoh nggak atau ada Google Form yang bisa diklik sama kita sambil Zoom, sambil ngeklik biar tahu gitu apakah jadi keluar dari Zoom atau enggak gitu. Boleh, boleh. Bentar, bentar ya. Oke, kita coba simulasikan ya. Oke, saya kasih soal. Linknya ya. Nanti kalian ketik ya. Oke, bentar. Oke, sini ya. Saya buat dulu. Ini slide. Bentar. Nah, ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Boleh dicobain. Benar. Kalian tinggal buka Google Chrome-nya, tinggal diketik aja ya. Dicoba ya, dicoba sob. S T I E S S titik ID garis miring aksi kemudian strip 334. Oke, ada ya. Kalau di saya udah ada nih. Kelihatan nggak? Nih, ada, Pak. ada ya, bisa ya. Yang Bisa. yang lain gimana? Bisa masuk?
Oke, jadi kalian tinggal ketik aja, buka dulu Google Chrome-nya, atau internet browser, atau Mozilla Firefox, atau Opera. Pokoknya mah internet ya, internet browser. Boleh apa aja, lalu kalian ketikkan aja ini. Nah, nanti link ini itu akan di-share di Zoom saat ujian nanti. Oke, sesuai dengan mata pelajaran, sesuai dengan kode linknya seperti itu. Oke, paham ya? Bisa, semuanya bisa nggak? Ya bisa. Bisa ya? Oke, sip. Bisa. Oke, ada yang mau menanyakan lagi nggak? Ada. Nggak ada. Oke, aman berarti ya? Aman, Pak. Oke, sip. Pak. Ya, nanti seperti itu. Nanti ketika ujian itu seperti itu ya. Nanti misalkan PPKN, ini link kodenya. Kemudian bahasa Indonesia, link kodenya. Dan semuanya gitu. Jadi kalian tinggal ketik aja. Asalkan tidak keluar dari Zoom ya. Seperti itu. Jadi kalian tetap bisa mengerjakan, kalaupun satu HP bisa mengerjakan sambil Zoom juga gitu. Lebih bagus 2 HP sih. Kalian boleh pinjam dulu lah, punya orang tua gitu atau punya saudara. Boleh pinjam dulu biar lebih enak mah gitu. Pakai 2 HP juga nggak apa-apa. Misalkan yang punya laptop boleh, pakai laptop juga boleh. Pakai laptop, PC, boleh silahkan. Boleh silahkan ya. Oke. Aman Pak, aman. Lanjut ya, lanjut ke jadwal. Nah ini untuk paket C itu dimulai dari tanggal 22 Maret ya, 22, 23 sampai 24 Maret. Jadi 3 hari. Satu harinya 3 mata pelajaran. Hari Jumat ada PAI, PKN Bahasa Indonesia. Hari Sabtunya ada Bahasa Inggris, ada Matematika. Kemudian ada Sejarah Indonesia. Ini tambahannya ya. Kemudian ada IPS. Untuk paket C IPS, IPS-nya dipecah. Jadi satu naskah soal geografi, satu naskah soal sosiologi, satu naskah soal ekonomi seperti itu. Jadi dipecah ya. Yang biasanya Pak Rizky ngajar IPS, misalkan minggu pertama geografi, minggu keduanya sosiologi. Nah ini kalau ujiannya dipisah, jadi satu-satu. Begitupun yang program paket C IPA. Jadi mata pelajaran IPA-nya dipecah, ada biologi, ada fisika, ada kimia seperti itu. Insya Allah soal-soalnya dari materi yang sudah dibahas juga, jadi nggak bakal terlalu sulit lah, mudah-mudahan ya. Silahkan dikerjakan aja seperti itu. Itu untuk paket C, paham ya? Jadi untuk paket C itu sekitar berapa ya? 1 minggu ya, 1 minggu, 2 minggu kurang. 2 minggu kurang, jadi silahkan dipersiapkan untuk ujiannya seperti itu. Oke, lanjut ke paket A dan B. Nah, paket A dan B itu minggu depannya setelah paket C. Setelah paket C selesai, minggu depannya dilanjut paket A dan paket B. Mata pelajarannya hampir sama ya. Ada PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika. Kemudian ada IPA, IPS. Ini kalau ini gabungan, kalau paket A dan paket B nggak dipecah. Nah, kecuali yang bahasa Inggris. Kalau paket A itu nggak ada bahasa Inggris ya. Jadi di ijazahnya juga nggak ada bahasa Inggris kalau nggak salah. Makanya nggak ada di ujian seperti itu. Kalau paket B mah ada. Suaranya tidak terdengaran. Dinyalakannya audionya kalau nggak kedengaran.
Pak, kalau nomor ID itu nanti diberikannya ketika sudah pelunasan biaya ujian atau gimana? Nomor paspor dan username. Iya, di sini kan ada nomor ID sama token tuh. Iya, Mm-mm. Itu nanti diberikannya ke para siswa ketika sudah pelunasan biaya ujian atau gimana? iya. Eh, kalau token dan username itu ya, kalau sudah pelunasan biaya administrasi, nanti di-share token dan passwordnya sama bagian keuangan. Kalian konfirmasi aja ke Pak Dwiki ya. Ada kan nomornya Pak Dwiki? Ada, Silahkan Pak. hubungi aja ke beliau. Kalau untuk minta username dan passwordnya seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Mbak. Oke, nah itu untuk ujian sumatif ya. Di mana ujian sumatif itu hasil akhirnya atau outputnya adalah ijazah. Oke, ijazah sekolah, ijazah yang kalian inginkan seperti itu. Sesuai dengan yang kalian daftarkan, ingin punya ijazah, nah itu ijazahnya di ujian sumatif seperti itu. Oke, nah selanjutnya setelah ujian sumatif, ada yang namanya uji kesetaraan. Oke, disimak dulu ya, Uji kesetaraan. Kalau uji kesetaraan adalah proses ujian asesmen untuk mendapatkan sertifikat kesetaraan. Jadi ini beda dengan ijazah. Oke. Uji kesetaraan itu outputnya ketika kalian ikut uji kesetaraan, maka akan mendapatkan sertifikat kesetaraan. Berbeda dengan ijazah seperti itu. Sebenarnya sampai ujian sumatif juga udah selesai kalian itu belajarnya atau sekolahnya. Nah, tapi ada tambahan namanya uji kesetaraan. Kalau uji kesetaraan itu ujiannya hanya bersifat offline. Jadi tidak ada online. Jadi hanya siswa yang bisa datang ke sekolah seperti itu kalau ujian kesetaraan itu. Karena uji kesetaraan itu bersifat komputer, berbasis komputer seperti itu, harus menggunakan server atau komputer dari sekolah. Makanya uji kesetaraan ujiannya bersifat offline, jadi harus hadir ke sekolah. Kalau untuk siswa paket ABC yang tinggal di Bandung itu wajib ikut ya, diusahakan wajib ikut seperti itu. Sedangkan untuk siswa luar kota itu tidak wajib, tapi kalaupun yang mau datang itu silahkan saja ke sekolah seperti itu ya, kalau yang mau ikut ujian. Insya Allah nggak bakal rugi juga sih uji kesetaraan itu seperti itu. Kalau waktu pelaksanaannya itu sekitar di bulan Mei 2024. Jadi masih lama waktunya kalau uji kesetaraan itu. Bedanya ujiannya juga beda. Jadi ujiannya bukan ujian mengisi mata pelajaran PPKN, PAI, bahasa Indonesia, bukan seperti itu. Tapi ujiannya itu ujian literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi. Itu ujiannya ya. Pak, izin tanya lagi, Pak. Oke. Kalau misalkan domisili Bandung, saya domisili Bandung, cuman saya terkadang ada tugas luar kota nih, sebulan tuh bisa 3 kali. Nah itu gimana? Apakah bisa melalui ujian online juga? Domisili itu siswa yang tinggal di Bandung ya. Artinya kalaupun KTP-nya KTP Banten tapi tinggal di Bandung, artinya domisili Bandung. Tinggal di Bandung. Kalaupun KTP-nya Bandung tapi tinggal di Tangerang, itu bukan domisili Bandung. Bukan, Pak, maksud saya kan domisilinya di Bandung. Nah, cuman KTP Bandung. iya, saya KTP Bandung. Cuma nanti pas waktu ujian itu
Saya kayak tanggal 29, 30 itu saya biasanya tugasnya di luar kota, Iya, Pak. iya, iya. Karena nggak ada di Bandung, karena nggak tinggal di Mm-mm. Bandung, berarti online aja, maksudnya keluar Ah, kota gitu. oke, nggak apa-apa, Pak ya. Iya. Oke, paham ya sampai sini? Ada yang mau tanyakan nggak mengenai uji kesetaraan? Kalau token emang nggak bisa dipakai kalau sekarang ya. Itu cuma simulasi. Yang ini cuma simulasi ya. Yang ini mah cuma contoh, cuma simulasi. Jadi nanti link yang aslinya itu yang nanti buat hari H gitu, hari waktu ujian gitu. Pak, coba minta nomor ID yang tadi masuk Google. Aku mau nyobain. Sok silahkan. Kalau mau lanjut kuliah cukup pakai ijazah. Iya, kalau kuliah itu cukup pakai ijazah saja. Bisa pakai ijazah juga kalau kuliah seperti itu. Tapi tergantung kampus juga sih. Tapi rata-rata hampir semua kampus yang ditanyakan itu cuma ijazah saja sih. Yang saya tahu mah gitu. Insya Allah bisa, bisa. Bisa kok banyak alumni dari aksi juga yang daftar ke kampus negeri atau kampus swasta. Bahkan ke kampus yang terkenal juga seperti apa kemarin itu IPB ya. Seperti IPB juga ada kita punya alumni ke UIN, UIN juga UIN Bandung. Ada kok jadi nggak usah khawatir, insya Allah ijazahnya bisa dipakai untuk lanjut kuliah seperti itu. Oke, ada lagi nggak yang mau tanyakan? Eh, Pak Anwar, Ya, izin menambahkan ya Pak. boleh silakan Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang perlu diperhatikan itu berarti kalau untuk ujian itu berarti ada dua ujian asesmen sumatif yang akan dilaksanakan di bulan Maret itu sifatnya wajib. Jadi kalau misalnya ada satu hari atau satu pelajaran yang memang tidak ikut itu berarti dinyatakan tidak lulus. Jadi hukumnya wajib yang untuk di bulan Maret untuk ujian sumatif. Berbeda halnya dengan uji kesetaraan. Kalau uji kesetaraan itu boleh ikut atau boleh tidak. Tapi saya sarankan kalau untuk siswa Bandung atau siswa-siswa yang akan melanjutkan ke sekolah formal, baik itu untuk SMP, SMA maupun siswa-siswa yang akan melanjutkan kuliah, itu diharapkan ikut uji kesetaraan. Itu untuk jaga-jaga ya, karena kalau untuk di apa di eh, perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri ataupun misalnya di sekolah-sekolah formal kita tidak tahu aturan yang mereka gunakan. Kalau misalnya seandainya mereka minta di sertifikat disediakan sertifikat uji kesetaraan di saat kita sudah punya itu berarti kita udah aman tuh karena tidak mungkin mengulang lagi uji kesetaraan di tahun depan. Jadi kalau saya sarankan mending ikut uji kesetaraan di tahun ini seperti itu. Walaupun sifatnya tidak wajib tapi mempersiapkan sesuatu itu lebih baik dibandingkan nanti kita bingung gitu. Oh saya nggak tahu nih uji kesetaraannya saya waktu itu nggak ikut. Sedangkan pihak swasta atau pihak kampus negeri itu tiba-tiba meminta dengan persyaratan tersebut gitu. Kalau saya sarankan seperti itu. Sifatnya tidak wajib tapi dipersiapkan alangkah lebih baiknya seperti itu. Seperti itu sih Pak Anwar tambahannya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau untuk mekanisme uji kesetaraan berarti tidak bisa eh, online ya, karena kalau untuk uji kesetaraan itu berbasis komputer, jadi wajib untuk tatap muka di sekolah seperti itu. Kalau untuk uji kesetaraan, kalau untuk Kalau uji yang izin Bu bertanya Bu, kalau yang tadi saya tanyakan ke Pak Anwar itu betul, eh, yang saya domisili Bandung tapi nanti pas tanggal hari H-nya itu pas ujiannya itu yang saya tanyakan ujian sumatif apakah bisa melalui online? kalau ujian sumatif itu, kalau misalnya untuk domisili Bandung, ini atas nama siapa Kak? Irfan.
atas nama Kak Irfan, kemarin tuh ada beberapa yang memang sudah minta izin dalam artian gini, ujian sumatif kalau yang untuk domisili Bandung itu kan ada 3 hari nih, ada 3 hari Jumat, Sabtu, Minggu. Kemarin itu udah ada beberapa orang yang minta izinnya gini, misalnya di hari Jumat itu dia tuh memang kerja ya, karena kan kerja biasanya Senin sampai hari Jumat, di hari Sabtu dan hari Minggunya tetap masuk ke sekolah. Tapi kalau misalnya untuk di hari Jumatnya dia boleh melaksanakan ujian secara online seperti itu. Jadi izin ke perusahaan kan Minggu mah nggak mungkin kerja dong. Kalau misalnya di Sabtunya ada yang bekerja, berarti izin cutinya itu di hari Sabtu seperti itu. Makanya kenapa dari awal Zoom meeting di bulan-bulan sebelumnya selalu disarankan atau kita selalu bilang kalau untuk ujian sumatif itu harus izin dari jauh-jauh hari kayak gitu kan, minta surat cuti dan lain sebagainya. Jadi diharapkan misalnya gini aja, Jumat, Sabtu, Minggu nih ujian. Hari Jumat oke nggak apa-apa misalnya minta izin dulu. Nah, kalau untuk hari Sabtu dan Minggunya hadir ke sekolah seperti itu. Oh, berarti nanti untuk hari Jumatnya saya boleh izin untuk melalui online, Sabtu Minggunya saya wajib hadir ya Bu ya. Nah, seperti itu aja. Jadi lebih lebih enak kan kalau misalnya kayak gitu. Jadi kita sama-sama fair nanti apabila hari Sabtunya memang harus izin ke kantor, nanti kita sediakan untuk surat izinnya seperti itu. Kalau Minggu mah kan pasti libur dong ya, nggak mungkin Ya, setiap hari kan kalau kerja ya. Kayak gitu. ya Bu. Kalau yang lain ada kendala yang untuk uji kesetaraan itu kan pelaksanaannya beda ya, beda bulan ya. Kalau untuk ujian sumatif itu kan di bulan ini, di bulan Maret. Kalau untuk uji kesetaraan itu ada kemungkinan kita itu pelaksanaannya di bulan Mei. Nah, di bulan Mei dan itu pun hanya 1 hari. 1 hari pun itu nggak full sampai sore. Berarti ada kemungkinan itu dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang atau sampai jam 2 siang. Jadi nggak akan full. Itu uji kesetaraan itu hanya waktunya itu 1 hari dan di bulan Mei. Jadi dipersiapkan juga dari sekarang untuk yang mau ikut uji kesetaraan bisa langsung daftar langsung ke Pak Anwar. Saya sarankan yang mau melanjutkan kuliah ke PTS maupun ke PTN atau yang mau sekolah lagi ke sekolah-sekolah formal itu saya sarankan harus ikut ya kayak gitu. Silakan kembali lagi ke Pak Anwar. Oke, sudah ya. Sudah paham ya semuanya. Siapa? Oke, diingatkan kembali ya untuk ujian sekitar 2 minggu kurang lagi untuk paket C. Untuk paket A dan B-nya berarti tinggal 3 minggu lagi ya seperti itu. Jadi untuk 2 minggu sekarang atau dari kemarin sengaja kita liburkan biar ada persiapan buat kaliannya seperti itu. Yang ikut uji kesetaraan itu semua paket ABC ya. Jadi yang ikut uji kesetaraan itu paket A, B, dan C semuanya boleh ikut gitu. Uji kesetaraan. Jadi bukan paket C aja. Jadi semua paket boleh ikut uji kesetaraan. Sir, Ada lagi? izin bicara sedikit bisa? Silahkan. Eh, eh, saya tinggal di luar negeri. Saya sangat tertarik dengan uji kesetaraan itu. Tapi kan harus datang ke eh, kayak ke sekolah gitu. Bisa nggak online seperti itu? Enggak bisa. Kalau uji kesetaraan itu emang nggak bisa online. Oke. Bersifat offline. Tidak ada Soalnya berbasis kebijakan komputer. sedikit. Heeh. Jadi Oh, nggak tidak ada ada uji. kebijakan sedikit. Enggak, Oke. itu dari kementeriannya seperti itu. Karena uji kesetaraan itu hanya satu server, menggunakan satu server yang bisa diakses oleh satu sekolah. Jadi Oke. hanya bisa Oke. diakses di sekolah, jadi nggak bisa di-share online ke semuanya gitu. Oke. Thank you, sir. Thank you. Jadi emang dari kementeriannya atau dari peraturannya, uji kesetaraan itu hanya satu server dengan server sekolah. Jadi pelaksanaannya offline menggunakan komputer yang ada di sekolah seperti itu.
Jadi nggak bisa online menggunakan HP dan sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk yang luar negeri ya wayahna lah gitu ya. Kecuali kalau mau pulang dulu, tapi nggak mungkin ya kalau pulang dulu juga. Paling gitu sih. Ada lagi nggak? Ya sudah paham ya. Kalau untuk teknisme, insya Allah mudah kok. Insya Allah mudah, pelaksanaannya mudah, nggak akan sulit. Ikuti saja arahannya yang sudah saya sampaikan tadi. Sudah dicoba juga ya tadi untuk teknisnya, semuanya bisa gitu. Yang paling penting itu koneksi ya, koneksi harus stabil nih, koneksinya harus stabil, internetnya harus stabil. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalkan jaringannya jelek, pindah ke lokasi yang jaringannya bagus seperti itu ya. Kalau jaringannya jelek, saya nggak bisa bantu apa-apa. Kecuali kalau di Google Form-nya ada bermasalah, itu nanti saya perbaiki. Kalau yang bermasalahnya koneksi internet, saya nggak bisa bantu seperti itu. Soalnya kan itu hubungannya dengan jaringan gitu, tergantung lokasi juga kan kalau jaringan, tergantung daerah juga. Jadi diusahakan cari atau ujiannya di tempat yang sinyalnya bagus atau gunakan provider yang stabil ya seperti itu. Jangan yang pakai yang lookup, takutnya nanti ganggu juga kalau jaringan jelek itu. Takutnya nanti mati lampu, Pak. Kayaknya mah kalau mati lampu nggak ngaruh deh ke provider. Kayaknya mah kalau mati lampu, Ngaruh, Pak. oh ngaruh. Tapi kalau di Bandung itu kalau mati lampu internet masih aktif. Tapi kalau Kalau di di sebagian daerah kalau mati lampu semua juga mati ya jaringannya. iya betul, di aku juga mati. Telkom ngaruh. Ya mudah-mudahan lah aman gitu, nggak ada kendala mati lampu dan sebagainya. Amin. Soalnya kan waktunya juga pagi, jarang kan kalau pagi mati lampu. Paling gitu aja lah. Ada lagi nggak? Cukup lah ya. Cukup, Pak. Cukup ya, paham ya. Oke. Pokoknya mah siapkan buat ujian. Tetap semangat. Pokoknya mah sebentar lagi itu satu langkah lagi lah kalian ya untuk dapat ijazah dan lulusan sebagainya. Jadi jangan disia-siakan gitu waktunya, apalagi ujiannya gitu. Kan harus ikut semua mata pelajaran, jangan sampai ada yang ketinggalan. Soalnya kalau ketinggalan ya ngulangnya tahun depan, lumayan lama lagi kan. Udah mah lama pengen ijazah cepet-cepet. Jadi dimaksimalkan, pokoknya dimaksimalkan, diusahakan. Sok semangat lah buat kalian ya, sukses selalu pokoknya mah. Oke, Pak, ada lagi? kalau untuk soal pelajarannya, misalkan yang paket B itu soalnya sama dengan paket C ya. Soalnya kalau kita ikut pelajaran setiap minggu itu via YouTube, Iya, itu kan tidak iya, iya, menyebutkan untuk paket C dan paket B. iya. Kalau materi sama, yang bedanya itu di soal. Kalau soalnya beda, kalau paket C lebih levelnya agak tinggi lah. Misalkan kalau matematika, kalau paket C itu perkalian, kalau paket A dan B masih penjumlahan dan pengurangan seperti itulah. Kalaupun materinya sama, tapi tingkatan soalnya berbeda seperti itu. Makanya kan dikasih token ya, ada token dan paspor itu beda-beda soalnya. Paket A dan paket B. Walaupun materinya sama, tapi yang dibuat soalnya tuh berbeda, nggak sama. Misalkan soal satu PAI misalkan, kalau paket C rukun iman ada berapa, kalau paket A dan B rukun Islamnya ada berapa, seperti itu. Cuma beda di sana aja. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang non-muslim, untuk pengerjaan soal PAI, itu nanti diganti ya dengan soal dari tempat ibadah kalian masing-masing ya. Seperti itu. Kalau untuk yang non-muslim. Nanti hubungi saya dulu aja boleh.
hubungi saya dulu aja untuk yang non muslim. Jadi kalian boleh soalnya itu dari tempat ibadahnya masing-masing seperti itu. Jadi nggak wajib harus mengerjakan soal PAI yang dari kita seperti itu. Oke, paham ya? Itu untuk yang non muslimnya ada kebijakan untuk soalnya nggak harus ikut soal yang PAI, tapi kalian boleh ambil soal dari tempat ibadahnya masing-masing. Boleh minta kalau yang Kristen atau yang Katolik boleh minta ke pendetanya masing-masing seperti itu. Oke, paham ya? Cukup lah ya, seolah nggak ada lagi lah. Paling ini aja teknis mah. Semuanya juga pasti bisa. Pak, maaf dokumentasi dulu ya Pak sebentar. Difoto boleh. dulu, dibuka dulu ininya, kameranya. Kameranya dibuka ya, kameranya dibuka. Kita Aduh, tapi gue gak bobo. on cam. Tuh kan jadi kelihatan, jadi kenal sama teman-teman seangkatannya ya. Bentar, Hello. Bu. Belum gantung. Bentar, Bu. Belum gantung. Sudah dibuka semua? Bentar, Bu. Pak Dwiki bantu pantau ya Pak Dwiki ya. Mbak Lai. Lai. Mbak Lai ini. Anwar bisa bantu screenshot Pak Anwar. Prabowo. Oh my goodness. Kalian udah pada mandi belum? Prabowo, Bu. Belum. Sama saya juga belum. Cheers. Kameranya Pak Dwiki belum on Pak, bentar Pak. Oh, oke siap. Prabowo. Pada mandi suka tuh. Pakai tangan aja gini nih. Nah, pakai tangan gini. So funny. Sama dah saya juga belum mandi, belum sarapan gitu tuh. Habib belum on ya Habib. Oke, siap. Pasang pose terbaik kalian. Ada beberapa yang belum, bentar Pak. Bikin Wairus jadi belum. Bu. Wairus, Arsy, kemudian siapa lagi ya? Halimati Syadiah. Ganteng, Pak. Ganteng dulu. Dari saha ke saha, saha nu matan apa? Anwar, aduh iki. Screenshot Pak Anwar. Oke, siap-siap ya. Siap, Pak. Oke. 1, 2, 3. 2, 3. Bentar ya. Ya, cek dulu. Prabowo, guys. Prabowo. Oke, Langsung lagi, kedua. sekali lagi. Ganjar minggir, nggak boleh foto, Ganjar. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Prabowo, guys. Oke. Prabowo ya, Prabowo. Oke, itu Prabowo, guys. Semangat. Oh my goodness. Satu lagi. 1, 2, 3. Wih, ganteng banget gue, cuy. Asli. Terakhir ya, terakhir. Ya ganteng lah, kan dukung Prabowo. Terakhir. Yang mana Ya bebas. 1, 2, 3. Hah? Lagi nggak? Ini screenshotnya tuh nggak disebutin ya? Maksudnya siapa aja yang di screenshot atau emang udah semuanya udah selesai ya? Lagi, Pak. Lagi. Dibikin jerat jeduk, Pak. Tag IG. Ayo, makin ganteng nih, Pak. Oke, terakhir. 1. Mana Ayadi? Cepet Ayadi ya. Saya golan. Oke, 1, 2, 3. Sip. Banyakan Banyakan nih.
Candid Pak, candid. Ini Ya, Princess. Di foto Kegero itu kayak trikulik banget ya. nanti ada nanti sama saya Bravo. direkam ya. Kalian screenshot sendiri aja lah ya. Dari yang Iya terbaik. Pak. Oke. Tidak ada yang terbaik. Ya, sok. Udah ya, saya tutup ya. Oke, Oke, terima kasih sudah untuk yang siap ya. Oke. terima kasih untuk yang sudah hadir. Sekali Ya. lagi, terima kasih. Siapkan juga buat ujiannya. Terutama administrasi ya yang belum selesai. Silahkan selesaikan dulu. Hubungi Pak Dwiki. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalian Ali Prabowo aja ya guys ya. Prabowo. Ganjar bos. Enggak